Bapak Ibu yang saya hormati, ibadah haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Kalau kita ibaratkan Islam itu adalah sebuah bangunan, maka rukun Islam itu termasuk bagian daripada bangunan itu. Dua kalimat syahadat itu ibarat fondasi atau tempat berdirinya bangunan. Nah, maka dia harus kuat, harus kokoh. Jadi bukan hanya tahu kalimat syahadatnya, tapi mengerti betul kita dengan dua kalimat syahadat itu. Bagaimana cara mengucapkannya, bagaimana cara mengamalkannya, tahu isinya, tahu posisi syahadat tauhid dan syahadat rasulnya, dan bagaimana cara memakai dua kalimat syahadat itu. Nah, jadi tidak cukup kita hanya hafal dua kalimat syahadat, tapi kita perlu gali, kita pahami betul 5 tahapan tadi. Cara mengucapkan, cara mengamalkan, tahu isi, tahu posisi, dan tahu cara memakai dua kalimat syahadat. Itulah makanya di Pondok Pesantren Arafah itu kita buka kajian bagi ikhwan PKN yang ingin mendalami dan memahami dua kalimat syahadat tersebut. Alhamdulillah Pak Ngadimun dengan Ibu Maimunah sudah selesai mengikuti kajian di Pondok Arafah. Ya. Mudah-mudahan beliau berdua diberi Allah kesehatan, diberi kemudahan, dan dapat mempraktekkan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari di Pondok Arafah dalam rangka melaksanakan ibadah haji di kota suci Makkah dan Madinah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Jadi dua kalimat syahadat ibarat tempat berdirinya bangunan yang harus kokoh. Yang kedua sholat. Sholat itu tiang. Nah, tiang-tiang ini juga harus kuat. As-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Yang ketiga puasa. Puasa itu junnah, dinding ya. Jadi dinding pembatas antara ruang luar dengan ruang dalam, atau dari satu ruangan ke ruangan lain. Itu dinding pembatas. Yang keempat zakat. Zakat itu ibarat pintu dan jendelanya. Karena dengan adanya pintu dan jendela, sirkulasi angin lancar, akhirnya ruangan menjadi bersih. Yang kelima haji, ibarat atapnya. Nah, jadi kalau sudah sempurna 5 ini, fondasi tempat berdiri bangun ada, tiang sudah, dinding sudah, pintu jendela sudah, atap sudah. Bangunlah atap, berdirilah sebuah bangunan itu. Jadi haji itu ibarat atapnya. Jadi kalau kalau belum cukup, itu belum teratap, artinya belum haji, belum teratap. Tetapi secara hukum haji ini wajib bagi yang ada kemampuan. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa orang yang ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji itu, baik kemampuan fisik, kemampuan ekonomi, dan keamanan di perjalanan. Ya. Sebenarnya yang diperlukan betul untuk berangkat tanah suci itu menuju ibadah haji itu 3. Jadi syarat atau yang diperlukan untuk bisa berangkat ke tanah suci itu 3. Yang pertama niat. Nah, ini yang pokok. Ada niat dulu untuk berangkat ke tanah suci. Tapi niat ini mesti muqaranah. Ya, ada kebersertaan dengan tindakan. Jadi bukan hanya angan-angan. Kalau angan-angan saya kepingin haji tapi tidak ada tindakan, itu bukan niat. Ya, itu baru berangan-angan. Ya. Nah, tapi kalau sudah ada niat, kalau niat mesti muqaranah. Ada kebesertaan dengan tindakan. Saya berniat akan menunaikan ibadah haji. Apa tindakan Anda? Saya nabung.
di bank sedikit demi sedikit saya nabung. Apa nabungnya di bank, apa nabungnya beli emas, simpan di rumah, terserah. Pokoknya ada tindakan. Oh, saya nggak bisa nabung. Kadang-kadang pendapatan perharinya nggak ada yang bisa disisihkan untuk nabung. Kadang-kadang kebutuhan per hari saja nggak mencukupi, nggak bisa nabung. Sudah, nggak bisa nabung. Ya, lalu ada tindakan lain. Umpama ada tanah yang belum dibangun, ya, yang belum kita butuhkan untuk dibangun, tapi ada, nah jual dulu tanahnya untuk berangkat ke tanah suci. Hanya dulu ada jamaah Buya katanya, supaya cepat berangkat ke tanah suci, surat apa yang dibaca? Saya bilang surat tanah. Lalu dia tanya, halaman berapa Buya? Lihat aja halaman 1 sampai halaman terakhir. Baru bengong dia. Jadi surat tanah apa Bu ya? Ya sertifikat. Saya bilang gadain dulu, jualin dulu itu. Oh cepat berangkatnya. Nah jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu tindakan. Oh saya nggak bisa nabung, nggak bisa jual menjual, nggak ada yang mau dijual. Yang sudah doa saja. Nah itu tindakan. Bangun tengah malam tahajud, minta kepada Allah supaya diberi jalan agar bisa menunaikan ibadah haji. Ya, banyak-banyak baca salawat kepada Rasul, minta kepada Allah supaya dibukakan jalan agar bisa berangkat ke tanah suci. Dan banyak yang sudah berhasil Bapak Ibu. Maka kita nggak boleh putus asa untuk berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Sebab semua itu rahasia Allah. Saya pernah dengar cerita Bapak Ibu, waktu saya di Suryalaya ketemu dengan teman dari Surabaya. Nah, waktu itu kami cerita-cerita tentang berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji. Lalu kawannya cerita, ada Buya katanya tetangga saya, kata dia waktu itu. Dia itu cuman guru ngaji. Ya. Rumahnya rumah sederhana sekali, rumah dinding gerebe, lantai tanah, enggak dipelur-pelur enggak. Ya. Tapi dia berusaha betul supaya bisa berangkat ke tanah suci. Dia bangun tengah malam, dia laksanakan puasa, dia baca yasin, dia banyak sholawat. Jadi sungguh-sungguh dia mau berangkat ke tanah suci, minta kepada Allah. Mau nabung, apa yang mau ditabung? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja nggak mencukupi. Mau dijual, apa yang mau dijual? Ya, rumah cuma rumah gerebe, tanah numpang sama orang. Kerjanya cuma ngajar anak-anak ngaji. Ya, ngajar anak ngaji, ya ada 2-3 orang diajar ngaji. Kemudian kadang-kadang dia dari rumah ke rumah. Tapi itu yang dilakukannya doa. 7 tahun Pak dia alami itu, dia jalani, berdoa kepada Allah, ya Allah, bukakan jalan kepada saya agar saya bisa berangkat ke tanah suci. 7 tahun telah berlalu. Satu sore datang kakek-kakek bertamu sama beliau, cerita beliau. Nah ngobrol, akhirnya oleh istrinya dihidangkanlah kopi. Ceritalah si kakek-kakek tadi. Nah sudah selesai bertamu, sudah minum kopi, kakek tadi pamit sama si ustadz ini tadi. Nah kakek mau meneruskan perjalanan, minta nama doanya mudah-mudahan lancar ya kek. Tapi minta maaf, kakek nggak punya apa-apa yang mau saya kasihkan sama kamu. Cuman kakek ini ada batu, dikeluarkannya batu kali, ya batu kali, ya batu kali sebesar tinju begini. Siapa tahu besok lusa ada manfaatnya katanya. Ya kek, terima kasih katanya. Nah dia sendiri nggak ahli batu nggak. Nah cuman karena itu titipan kakeknya, kakek yang tamu tadi, udah kebetulan di ruang tamu itu ada almari,
almari satu itu ya, ditaruhnya di atas lemari itu. Udah nggak dipikir-pikirin lah, pokoknya taruh aja di atas lemari itu. 3 bulan kemudian datang mobil sedan, bisnya orang Cina dari Jakarta, ya, nyari rumah Pak Ustadz itu. Ya, tanya, ketemu. Oh Bapak yang namanya Pak Ustadz ini ya? Oh iya Pak, saya. Kenapa Pak? Saya ada perlu katanya. Udah masuk dulu Pak, masuk ke ruang tamu. Begini Pak Ustadz, kata orang Cina itu. Saya ini ada penting sama kamu. Kabarnya kamu menyimpan ada benda pusaka. Saya kepingin beli katanya. Nggak punya Pak katanya. Apa pusaka yang harus punya? Ya saya nggak punya Pak katanya. Enggak, saya dengar cerita ada. Coba ingat-ingat dulu, enggak. Ingatlah si Ustadz tadi ada batu yang dikasih kakek itu. Diambilnya dari atas lemari itu. Saya nggak punya apa-apa, cuman ini, mungkin ini. Oh iya, ya ini, kata orang Cina tadi. Nah ini yang mau saya beli ini. Berapa harganya? Nggak usah Pak, ambil aja lah. Kalau Bapak perlu, nggak usah dibeli. Jangan, kata orang Cina. Nah saya beli aja. Berapa harganya? Nggak tahu Pak, terserah Bapak aja lah katanya. Nah gini aja, kamu apa maunya kamu? Saya kepinginnya menunaikan ibadah haji katanya. Berapa orang? Kalau bisa saya sama istri saya. Ya sudah katanya. Nah tahun ini kamu berangkat, saya yang kasih store ONH-nya. Nah nanti setelah kamu berangkat saya minta izin katanya. Kebetulan kan tanah ini kan masih punya orang. Nanti saya bayar, saya beli katanya. Untuk kamu. Nah di depan itu nanti saya bikin musola tempat kamu ngajar anak ngaji katanya. Nangis orang ini tadi Pak. Terima kasih banyak Pak katanya. Allah mengijabah doa saya. Ya sudah, pendek cerita tahun itu berangkat ke Tanah Suci. Pulang dari Tanah Suci, musolanya sudah jadi, rumahnya sudah direhab. Sudah bagus rumahnya, sudah punya musola. Masya Allah katanya. Cepat ya pekerjaannya. Nah ini kalau Allah memberikan petunjuk, nggak ada yang sulit. Ini memberikan isyarat kepada kita, jangan pernah kita merasa frustasi untuk berangkat ke Tanah Suci. Yang penting ada niat. Tapi niat itu mesti disertai dengan tindakan. Apakah tindakan nabung sedikit demi sedikit? Nggak usah berpikir kapan akan berangkat. Ada cerita teman saya ya, di Bandar Lampung itu, beliau cerita. Dia berangkat ke Tanah Suci katanya berapa tahun yang lalu, katanya waktu itu. Sekarang beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi ceritanya, Buya katanya saya itu nabung. Ya namanya sisa-sisa kebutuhan sehari-hari itu yang ditabung gitu kan. Jadi sudah 7 tahun nabung enggak juga nyampai untuk bayar RONH itu. Ada pas tahun ini perkiraan bisa berangkat, nggak tahunya UNH-nya naik katanya, akhirnya nggak jadi berangkat. Nah jadi pada satu waktu ada tetangga saya itu walimatul urus, dia nikahkan anaknya. Jadi saya hadirlah di situ katanya. Lagi duduk-duduk, datang kawan waktu SMA dulu katanya. Udah 30 tahun nggak pernah ketemu katanya. Ketemu, karena dia datang undangan walimatul urus itu juga. Ngobrol-ngobrol lah. Dengan rupanya dia jadi pengusaha di Jakarta katanya dan sudah berhasil. Nah jadi kawan tuh nanya ke saya katanya, kamu sudah haji belum? Belum katanya. Ini sudah nabung-nabung tapi belum juga cukup. Berapa kurangnya? Nggak tahu katanya berapa kurangnya. Ya sudah kata kawan itu, berapa kurangnya nanti saya yang nutupnya. Kamu berangkat tahun ini. Nah akhirnya oleh kawan itu dibayarkan ONH-nya, ongkosnya, belanjanya juga dikasih, berangkat ke Tanah Suci. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi banyak sekali saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji itu secara finansial kelihatannya tidak memungkinkan, tetapi toh bisa berangkat. Berbagai macam cara Allah memberikan jalan. Nah oleh karena itu pesan ini Bapak Ibu memberikan dorongan kepada kita untuk menanamkan niat
di dalam hati kita agar kita bisa mendapat jalan berangkat ke tanah suci. Mudah-mudahan Allah ijabah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua ya, syarat untuk berangkat tanah suci itu selain niat terpenuhi belanja, baik belanja yang berangkat maupun belanja yang tinggal. Dan yang ketiga sehat. Nah, dua ini hak prerogatif Allah. Cukup belanja dan badan sehat, ini cuman Allah yang punya hak menentukan. Yang dari kita cuma niat aja, Pak. Kenapa saya katakan Allah punya hak untuk menentukan, kita nggak punya hak? Enggak. Ada teman saya, waktu dia akan berangkat ke tanah suci, saya datang ke rumahnya, silaturahim, karena beliau akan berangkat. Nangis beliau, Buya doakan saya Buya, katanya. Kondisi tubuh saya seperti ini. Dia itu sudah berapa bulan Pak nggak bisa bangun dari kasur, kena lumpuh, stroke. Ya, mau bangun dibangunkan, mau makan disuapin. Tapi sebelum terjadi itu dia sudah daftar dulu gitu. Nah, dalalahnya dia tahun itu harus berangkat, katanya. Jadi saya sudah bulat Buya, katanya. Biarpun saya mau meninggal di sana, saya ikhlas, katanya. Yang penting saya berangkat, katanya. Akhirnya berangkat Pak, keluar dari rumah itu dipopong Pak. Naik ke mobil dipopong, turun dari mobil sampai di Raja Basa di Islamic Center dipopong. Naik kapal juga, pesawat juga begitu. Dia siapkan kursi roda. Saya sudah bilang sama istri saya, katanya, ini ada belanja, andaikan umur saya pendek, gunakan uang ini untuk ngurusin saya, katanya. Dia sudah bawa kursi roda dari rumah, dari Bandar Lampung. Pendek cerita, berangkatlah ke Mekah. Sampai di Mekah, kemudian sudah ditaruh tas-tas di maktab, orang mulai berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, untuk melaksanakan umroh. Nah, dia ini nyewa orang Pak untuk ngedorong kursi roda itu. Nah, didoronglah dengan kursi roda itu. Sampai di Baitullah, kan dari pilar hijau, ya, dari lampu hijau itu tentang Hajar Aswad itu mulai untuk tawaf. Begitu mau didorong tawaf, dia bilang sama yang mendorong kursi itu, Mas, tunggu dulu. Karena yang mendorong itu orang Indonesia juga Pak. Tapi kalau Mas orang Arab kan nggak ngerti kan mereka. Mas, dorong dulu, jangan didorong dulu. Kenapa Pak? Bukan, katanya, saya lihat orang ini enak bener jalannya. Kenapa saya enggak, katanya. Saya punya kaki, katanya. Kok nggak bisa jalan? Coba sini dulu kamu, katanya. Pegang dulu, nih tangan saya ini. Saya mau coba jalan dulu, katanya. Bangun dia. Begitu bangun, dilangkahkan kaki saya, ini bisa melangkah, katanya, kaki saya. Coba singkirkan dulu kursi roda itu. Bimbing saya mau jalan. Dibimbing Pak, jalan lambat-lambat. Alhamdulillah selesai satu putaran. Begitu putaran kedua, ini kayaknya tambah kuat saya ini, katanya. Jalan lagi. Sehingga pendek cerita 7 kali putaran itu jalan Pak, nggak pakai kursi roda. Begitu selesai haji, pulang ke tanah air, sehat total. Sering ketemu saya kalau pagi-pagi dia maraton begitu. Ya, dekat rumah saya di Bandar Lampung itu. Ya, alhamdulillah sehat. Tapi setelah berapa tahun kemudian dia pulang dari tanah suci, beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Beliau sekarang sudah berpulang ke rahmatullah. Tapi sempat sehat beberapa tahun setelah dia menunaikan ibadah haji. Berangkat dalam keadaan lumpuh, pulang sudah bisa jalan dengan sehat. Dan banyak juga yang berangkat sehat, pulang sakit. Makanya urusan kesehatan itu urusan Allah. Banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan dilancarkan urusan ibadah dan diberi kesehatan lahir batin. Terutama Pak Ngadimun dan Ibu Maimunah dan semua ya jamaah haji yang berangkat tahun ini, khususnya dari Ikhwan TKN, mudah-mudahan diberi Allah kesehatan lahir batin dan mudah-mudahan dimudahkan Allah dalam melaksanakan ibadah haji.
Nah, di Masjid Haram sekarang sudah lebar, Pak. Ya, sudah luas. Ya. Jadi kalaupun kita tinggal di hotel di halaman Masjid Haram, tapi untuk masuk ke dalam kadang-kadang jalannya 1 kilo, Pak. Ya. Nah, oleh karena itu ya perlu kesehatan yang prima. Jaga kesehatan, kuncinya makan. Ya, jadi jangan pernah mengatakan nggak enak makan. Satu. Nah, kalau kita dalam hati nggak enak makan, nggak enak betul itu nanti. Jadi artinya jangan pernah mengatakan nggak enak makan. Walaupun mungkin terasa nggak enak, lalu istighfar, astagfirullah, makan. Ya, dan itu kuncinya. Kalau kita enak makan, insya Allah kesehatan terjaga. Itu satu. Yang kedua, baik di luar maupun di dalam Masjid Haram itu banyak sekat-sekat, Pak. Ya, banyak sekat-sekat. Masuk, ya kalau kami kemarin itu masuk dari pintu 97 untuk ke Baitullah, tapi keluarnya nanti nggak bisa, karena udah ditutup. Masuknya saja bisanya. Nah, sehingga keluarnya harus muter kita ke Safa. Dari Safa, pintu Safa keluar, baru ke arah Istana Raja, terus ke Darut Tauhid, ya kan. Nah, itu jadi artinya jalan kaki juga ya, makan waktu dan juga agak panjang ya. Gambaran ini memberikan gambaran kepada Pak Ngadimun supaya berhati-hati. Lalu kemudian di dalam ada sekat-sekat. Kadang-kadang di sini kita berada, kita kepingin ke satu tempat sebenarnya dekat, tapi karena ada sekat nggak boleh kita lewat, harus muter, panjang lagi perjalanannya itu ya. Maka betul-betul membutuhkan fisik yang prima. Nah, satu. Yang kedua, saya titip pesan sama Pak Ngadimun beserta Ibu, gitu ya. Karena situasinya di Haram itu sekarang, ya tentu ramai, Pak. Banyak orang, jutaan manusia berdatangan. Nah, kemudian tempatnya juga lebar. Andaikan misalnya tersesat, ya, salah masuk pintu, dan nggak tahu kita maktab kita ada di mana. Ya, jangankan yang sudah tua, kadang-kadang yang masih muda juga sering ya lupa alamat. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, mudah-mudahan nggak terjadi. Kalau terjadi seperti itu, jangan panik. Pesan saya, begitu kita sudah nggak tahu arah, ya kemana kita mengarah, hotel kita di mana, jangan panik. Duduk, ya duduk saja. Ya, di pelataran masjid itu duduk, baca istighfar 3 kali, baca sholawat kepada Nabi 3 kali, kemudian minta kepada Allah supaya ditunjukkan jalan untuk pulang ke maktab. Udah itu aja, nggak usah keliling-kelilingnya, nanti tambah kesasaran. Ya, kan? Lakukan saja, duduk, istighfar, mohon ampun pada Allah, baca salawat kepada Rasul 3 kali, kemudian doa minta kepada Allah supaya ditunjukkan jalan agar kita bisa pulang ke tempat atau ke maktab. Nah, ini sudah banyak yang mengalami. Ya, dulu pernah ada salah seorang jamaah kesasar. Ya, seharusnya dia ke arah kiri, dia malah ke arah kanan. Nah, lain arah maktabnya, akhirnya kesasar. Nah, karena saya kasih tahu, saya bilang duduk saja, nggak usah panik. Balik, duduk di depan masjid atau di dalam masjid. Nah, baiknya di depan saja. Istighfar, sholawat, doa. Tunggu aja. Nggak lama sudah itu datang orang. Bapak belum pulang, katanya. Mau pulang, tapi saya nggak tahu alamat tempat tinggal saya, hotel saya nggak tahu, katanya. Gelangnya di mana? Rupanya gelangnya dicopot pula, Pak. Nah, ini saya pesan Bapak Ibu, gelang itu jangan dicopot. Sebab di dalam gelang itu sudah ada alamatnya di situ, kloter keberapa, gitu kan. Alamat maktabnya di mana, gitu. Sudah tahu di situ. Jadi kalau kesasar dilihat oleh polisi atau siapalah bisa melihat gelang itu. Jadi begitu dipasang gelangnya jangan dicopot. Nanti sudah nyampai di rumah, nanti di tanah air, nah baru kecopot, nggak apa-apa. Tapi selagi di sana jangan dicopot. Nah, di situ alamatnya. Jadi si bapak tadi ditanya, bapak belum pulang.
mau pulang tapi nggak tahu alamatnya di mana. Ya sudah, ikut kami aja katanya. Nah, ikutlah dia ke orang tadi. Nah, begitu dia sampai di maktabnya, dilaporkan kepada petugas, ini ada orang kesasar. Bapak dari mana? Dari Lampung katanya. Gelangnya mana? Nggak punya Pak, udah saya copot tadi, tinggal katanya. Namanya siapa? Kasih tahu nama. Kloter keberapa? Kloter 17. Nah, dicari Lampung, kloter 17, namanya Siano. Untung di buku besar itu ada, Pak. Oh, kalau begitu Bapak tinggalnya di hotel itu. Ayo kami antar katanya. Diantar sampai di maktab udah jam 10 malam, Pak. Nah, begitu dia nyampai, alhamdulillah katanya, istimewa saya malam ini. Diantar sama polisi katanya. Pulang ke maktab diantar sama polisi. Nah, nih ada petunjuk. Maka saya bilang, Pak Hadimun dan Ibu jangan panik kalaupun terjadi seperti itu. Namanya orang banyak dan juga kita baru pertama ke sana. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan mulus perjalanannya, begitu selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Haji ini Bapak Ibu yang menjadi keinginan setiap orang melaksanakan ibadah haji, pasti haji yang mabrur. Ya, jadi setiap orang melaksanakan ibadah haji pasti haji yang mabrur. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur balasannya surga. Nah, ini kan makanya orang selalu menginginkan haji yang mabrur. Ya. Pertama, sah dulu. Kalau sah hajinya terpenuhi syarat dan rukun. Makanya ya sebelum wukuf itu ya agak dijaga kesehatan. Ya, jangan terlalu banyak menggunakan tenaga. Misalnya ada umroh berkali-kali gitu ya. Cukup sekali saja dulu. Kalau memang masih kuat 2 kali nggak apa-apa gitu ya. Ya, tapi jangan sampai kita menguras tenaga kita sehingga pas waktu wukuf ya sudah nggak kuat lagi tenaganya. Padahal wukuf itu menentukan, Pak. Al-Hajjul Arafah. Baru disebut dia haji kalau wukuf di padang Arafah. Kalaupun sudah tawaf, sudah sa'i gitu kan. Tapi kalau tidak wukuf di padang Arafah, enggak haji, Pak. Ya. Ini haji itu kalau dia wukuf di padang Arafah. Makanya menjelang wukuf itu harus dijaga kesehatan supaya kita bisa kuat. Karena ketika wukuf itu nanti siang malam, Pak. Ya, berangkat tanggal 8 Zulhijjah, kita ada yang berangkat pagi, ada yang berangkat pada zuhur. Yang penting waktu maghrib sudah ada di Arafah. Nah, sudah di Arafah kita, kemudian malamnya kita berzikir, kita berdoa, begitu besoknya kita sudah mendengarkan khutbah wukuf tanggal 9, doa wukuf. Sorenya kita sudah mulai siap-siap mau jalan ke Muzdalifah. Ya, di Muzdalifah kita diangkut oleh mobil dari Arafah ke Muzdalifah dengan sistem taraddudi. Mobil ngangkut kita diturunkan di Muzdalifah, lalu kemudian mobil balik lagi ke Arafah untuk mengangkut jamaah haji yang lain. Ya, kita berada di Muzdalifah itu. Ya, nah di situ nggak ada tempat berteduh, Pak. Betul-betul beratapkan langit, berlantaikan bumi. Kalau hujan ya kehujanan lah. Ya, kita dalam posisi pakai ihram, nggak boleh pakai topi. Ada, nggak boleh ditutup kepala kita dengan kain. Kalau pas musim dingin ya dinginnya luar biasa. Nah, kita baru diangkut lagi oleh mobil nanti setelah jam 12 malam, mungkin jam 1 baru diangkat ke Mina. Nah, jadi semalam suntuk nggak tidur. Nah, di situ kadang-kadang ampal. Nah, bagi orang yang nggak kuat, ya mungkin darah rendah, mungkin penyakitnya pun kambuh, gitu ya. Nah, di situ kenapa? Karena udah 2 malam sudah nggak ketiduran, nama mana jalan pula, gitu ya. Oleh karena itu ya harus dijaga kesehatan. Nah, dari Muzdalifah itu baru kita diangkut ke Mina. Subuh nyampe di Mina.
pagi langsung laksanakan Jumratul Aqabah. Nah, ini Jumratul Aqabah 7 kali melontar. Selesai Jumratul Aqabah, selesai kita pakai ihram. Balik kita ke maktab, ganti pakai ihram dengan pakaian biasa. Besok ya tanggal 11-nya kita jamarat lagi, mulai ula, usto, aqabah, 3 jamarat. Besoknya lagi tanggal 12 ula, usto, aqabah. Nah, kalau kita menggunakan nafar awal setelah tanggal 12 itu sudah bisa kita kembali ke Mekah untuk melaksanakan ya tawaf di situ. Ya, kemudian kalau kita menggunakan nafar sani, kita nunggu sehari lagi tanggal 13, nah baru ula, usto, aqabah. Ya, terserah kepada rombongan. Ada yang memilih nafar awal, ada yang memilih nafar sani, terserah, ya sama saja. Tapi intinya begitu Bapak Ibu, jaga kesehatan yang prima gitu ya, karena perjalanan panjang.